Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Septiani, saya dari kelompok 2. Baiklah, saya akan memaparkan materi saya pada hari ini yang berjudul Hari Kiamat. Hari Kiamat ialah hari kehancuran alam semesta beserta isinya dan beserta kehidupan-kehidupan di dunia. Oleh karena itu, hari kiamat sudah sepatutnya kita seorang muslim untuk mengimaninya. Pada hari itu, Allah menunjukkan kejadian-kejadian sangat luar biasa yang pasti itu akan terjadi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan semuanya, yang mana pertanyaannya yang pertama ialah dari saudari Alfiatul Khairiyah. Pertanyaannya ialah, tolong sebutkan tanda-tanda kiamat kubro beserta contohnya. Baiklah, saya akan menjawab. Tanda-tanda kiamat kubro ialah matahari terbit dari arah barat, yang kedua munculnya Dajjal, yang ketiga munculnya Ya'juj dan Ma'juj, yang keempat turunnya Nabi Isa alaihi salam, yang kelima ditiupnya sangkakala. Selanjutnya yang kedua, pertanyaan dari saudari Dwi Purwanti, yang mana pertanyaannya ialah, apa saja tanda-tanda datangnya hari kiamat? Apakah sekarang ini sudah terlihat tanda-tanda itu? Jikalau sudah terlihat, tolong disebutkan. Ya, tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi seperti sekarang ini, seperti disia-siakannya amanah. Contohnya sekarang ini banyak terjadi pembunuhan, kemudian harta riba itu di mana-mana. Semua orang bermewah-mewahan dalam bangun masjid dan segala macam. Banyak juga terjadi pembunuhan. Selanjutnya yang ketiga, pertanyaan dari saudari Halimah, yang mana pertanyaannya ialah, tolong bacakan hadis dan ayat tentang hari kiamat dan tolong jelaskan maknanya juga. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Halimah, yang mana ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat itu terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 187. Kalian bisa lihat di situ dan baca. Yang mana artinya ialah, mereka menyebarkan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sungguh pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya. Yang di langit dan di bumi, kiamat itu tidak akan datang kepada kalian melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sungguh pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Baiklah, itu saja. Selanjutnya, pertanyaan dari yang keempat, saudari Nur Asri Rezkiliana, yang mana pertanyaannya ialah, kenapa hari kiamat itu harus ada? Apa hikmah di baliknya? Dan sebutkan ayat yang memuat tentang hari kiamat. Baiklah, kenapa hari kiamat itu bisa terjadi? Menurut saya, karena itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa setiap makhluk hidup tidak ada yang abadi. Yang hidup ciptaan Allah di dunia ini pasti akan mati. Hikmahnya ialah kita bisa lebih dekat kepada Allah, dan kita dianjurkan untuk selalu berbuat baik, bersedekah, dan membantu sesama.
Selanjutnya pertanyaan yang kelima dari saudari Evi Yusriana, yang mana pertanyaannya ialah, apakah kejadian gempa di akhir-akhir ini adalah tanda hari kiamat? Dan apakah yang membedakan antara kiamat kecil dan kiamat besar? Baiklah, gempa yang terjadi di akhir-akhir ini menurut saya merupakan tanda kiamat seperti itu, tanda kiamat kecil ya, seperti contohnya gunung-gunung meletus, gempa. Nah, yang membedakan antara kiamat kecil dan besar itu ialah kiamat kecil merupakan contoh orang yang meninggal dunia, itu di kiamat kecil. Sedangkan kiamat besar ialah semua berakhirnya kehidupan di dunia. Selanjutnya pertanyaan yang keenam dari saudari Gusmawati, yang mana pertanyaannya ialah, bagaimana proses kiamat itu terjadi? Tolong jelaskan. Proses kiamat itu terjadi pertama melalui tiupan sangkakala. Seluruh makhluk hidup hancur, maka apabila sangkakala itu sudah ditiup, sekali tiup dan diangkatlah bumi dan isi-isinya dan gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Selanjutnya pertanyaan yang ketujuh dari saudari Indah Sari, yang mana pertanyaannya ialah, tolong berikan hadis yang berkaitan kapan kiamat terjadi, apa-apa saja tanda-tanda kiamat itu. Tanda-tanda kiamat itu ialah hari kiamat itu munculnya Imam Mahdi, munculnya Dajjal, munculnya Ya'jud dan Ma'jud, matahari terbit dari arah barat, turunnya Nabi Isa. Hadis tentang hari kiamat itu ialah, saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tas'aluni 'anis sa'ati wa innama 'ilmuha 'indallahi wa uqtimu billahi ma 'alal ardi min nafsin mawfusatin taqi 'alaiha mi'atun sana, yang artinya, kalian bertanya kepadaku tentang hari kiamat, sedangkan ilmunya hanyalah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersumpah dengan nama Allah, tidak ada satu makhluk hidup pun yang lahir di atas bumi ini yang berumur 100 tahun. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya pertanyaan dari saudari Dewi Mayasari, apa kronologi diciptakannya hari kiamat? Kronologi diciptakannya hari kiamat itu agar kita tahu manusia tidak ada yang abadi. Semua makhluk hidup itu pasti akan merasakan mati. Baiklah, selanjutnya yang ke-9 pertanyaan dari saudara Doni Wahyudi. Kiamat kecil merupakan apa sih kiamat kecil dan kiamat besar itu, dan apakah corona yang sedang melanda dunia sekarang ini bisa disebut tanda kiamat? Menurut saya, corona yang sedang melanda di dunia sekarang ini itu bukan tanda kiamat, melainkan itu musibah atau cobaan yang diturunkan oleh Allah untuk kita semua, bahwa kita manusia hanya bisa berdoa dan mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang dimaksud kiamat kecil dan kiamat besar itu ialah, kiamat kecil merupakan yang dikaitkan dengan meninggalnya seseorang, dan sedangkan kiamat besar itu ialah berakhirnya kehidupan di dunia. Baiklah, selanjutnya yang ke-10 pertanyaan dari saudari Inayatul Husna, yang mana pertanyaannya ialah, apa hukumnya orang yang tidak meyakini akan adanya hari kiamat? Kesimpulannya, orang yang tidak meyakini dan percaya kiamat itu ada pada hari akhir,
Bila seorang muslim, maka ia orang fasik. Bila ia bukan orang muslim, maka ia seorang kafir. Itu saja. Baiklah, selanjutnya yang ke-11, pertanyaan dari saudara Ahmad Lazimul Kiram, yang mana pertanyaannya, apa sih hari kiamat itu? Hari kiamat itu adalah hari kehancuran dunia. Bahasa Arabnya adalah Yaumul Al-Qiyamah, yang artinya sebenarnya adalah hari kebangkitan umat. Yang ke-12, pertanyaan dari saudara Indriansyah, yang mana pertanyaannya, tanda-tanda kiamat sugro itu apa sih? Tanda-tanda kiamat sugro itu meninggalnya seseorang, wanita berpakaian tapi telanjang, semakin meluasnya kebodohan, riba di mana-mana. Selanjutnya yang ke-13, pertanyaan dari saudari Saleha, yang mana pertanyaannya, bagaimana pandangan Anda terhadap mitos-mitos tentang hari kiamat yang terjadi pada tahun 2012 silam? Menurut saya, tentang mitos itu, kiamat itu pasti terjadi, tapi kita tidak tahu kapan terjadinya kiamat itu. Kita juga tidak bisa memastikan bahwa tahun 2012 itu memang hari kiamat. Kita sebagai seorang umat muslim cuman wajib mempercayainya bahwa kiamat itu pasti terjadi nantinya, tapi tidak tahu kapan terjadinya. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Firdawati, yang mana pertanyaannya, bacakan ayat Al-Quran tentang kiamat beserta tafsirnya. Tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama, ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kiamat itu ada di surah Al-A'raf ayat 187. Saya akan membacakan tafsir dari surah Al-A'raf ayat 187, yaitu, orang-orang kafir Makkah akan bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapan waktu kedatangannya. Katakanlah kepada mereka, pengetahuan tentang waktu terjadinya hanya ada di sisi Allah. Tidak ada yang mengetahui kepastiannya kecuali Dia. Pengetahuan tentangnya amat berat dan tertutup bagi penghuni langit dan bumi. Selanjutnya, pertanyaan dari saudari Anissa Rahmawati, yang mana pertanyaannya ialah, apa yang Anda ketahui tentang kiamat sugro dan kubro? Jelaskan dan sebutkan dalilnya dalam Al-Quran. Ini sudah saya jelaskan tadi di atas ya, bahwa kiamat kecil adalah kiamat yang dikaitkan dengan meninggalnya seseorang, sedangkan kiamat besar adalah, atau kubro, hari kehancuran, hari berakhirnya kehidupan di dunia. Dalil tentang kiamat dalam surah Al-A'raf ayat 187. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Asmaul Husna, yang mana pertanyaannya ialah, kiamat, apa hikmah dari kita mempercayai hari kiamat? Hikmahnya ialah kita senantiasa bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ke-17, pertanyaan dari saudari Fitriani, yaitu, kiamat terbagi menjadi dua, yakni besar dan kecil. Menurut kalian, apakah yang dapat dilakukan ketika menyikapi kiamat kecil di sekitar kita? Menurut saya, cara kita menyikapinya ialah jauhi permusuhan, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, rajin bersedekah, berbaik kepada sesama muslim, dan intinya berdoa agar selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ke-18, pertanyaan dari saudara Fatur Rahman, yang mana pertanyaannya ialah, bolehkah kita tidak takut terhadap Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj? Jika boleh tolong jelaskan, dan jika tidak tolong jelaskan. Ini menurut pendapat saya, kita sebagai manusia wajib takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun nanti Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj itu turun ke bumi pada hari kiamat, kita senantiasa
hanya wajib takut kepada Allah. Walaupun kita takut, Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj itu pasti akan turun. Jadi intinya, takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kita takut kepada Allah, hanya Allah lah yang bisa menolong kita. Baiklah, selanjutnya yang ke-20, pertanyaan dari Husni Jumaroh. Coba Anda bacakan ayat dan hadis tentang hari kiamat. Ayat tentang hari kiamat itu ada di surah Al-A'raf ayat 187. Itu ya, sudah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian yang selanjutnya yang ke-21, pertanyaan dari Saudari Hamidah, yang mana pertanyaannya ialah, jelaskan pengertian beriman kepada hari kiamat. Jelaskan pengertian beriman kepada hari kiamat dan hikmah beriman kepada hari kiamat. Pengertian iman kepada hari kiamat atau kiamat secara bahasa ialah percaya akan adanya hari akhir. Hikmahnya, seseorang akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ke-22, pertanyaan dari Saudari Latifah, yang mana pertanyaannya, coba pemakalah cari ayat yang menyatakan kalau hari kiamat itu hari Jumat. Baiklah, jawabannya, saya akan membacakan hadis tentang yang menyatakannya kiamat itu terjadi hari Jumat, yang artinya sebaik-baik hari yang pada hari itu matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu adalah diciptakan, pada hari itu ia dimasukkan ke surga, dan pada hari itu ia dikeluarkan dari surga, dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Selanjutnya pertanyaan dari Hafrizal, yang mana pertanyaannya, tanda hari kiamat turunnya Dajjal. Bagaimana Dajjal turun di bumi tetapi makhluk bumi sudah pindah di luar angkasa semuanya? Menurut saya, kan kita tidak tahu kiamat itu akan terjadi. Ya, mana bisa kita mau pindah keluar angkasa sedangkan kita tidak tahu kiamat itu akan terjadi. Begitu Saudara Hafrizal. Yang terakhir nih, pertanyaan dari Saudara Lingga Restu Ermulan. Apakah kiamat itu dapat dihindari dan bagaimana caranya? Walaupun kita menghindari bagaimanapun caranya, kiamat itu tidak bisa dihindari, dia pasti akan datang. Walaupun kita bersembunyi dimanapun di seluruh dunia, di ujung dunia, kita tetap tidak bisa menghindari yang namanya hari kiamat. Baiklah, itu saja materi dan jawaban dari saya untuk rekan-rekan semuanya. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi saya. Kita sebagai umat muslim wajib mempercayai bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Kita sebagai manusia tidak ada yang abadi. Kita sebagai manusia semuanya akan merasakan mati. Baiklah, itu kesimpulan dari saya. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan materi saya. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dan tutur kata yang tidak berkenan di rekan-rekan semua dan jawabannya yang kurang puas. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like ya.